Ucapan selamat ulang tahun dari Didit Prabowo kepada Pinka Haprani telah menjadi topik pembicaraan yang menarik. Saat ini, diketahui bahwa keduanya tidak sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Selain itu, Didit dan Pinka berasal dari keluarga terpandang, sehingga banyak yang menganggap mereka cocok untuk menyatukan dua keluarga besar dengan latar belakang pendidikan dan politik yang kuat. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang Didit Prabowo, berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Pinka Haprani, cucu dari Megawati Soekarno Putri. Dia Pikatan Orisa Putri Haprani, yang lebih dikenal dengan nama Pinka Haprani, lahir di Jakarta pada 8 Desember 1998. Pinka mengikuti jejak ibu dan neneknya dengan terjun ke dunia politik di Indonesia. Ia merupakan putri sulung Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dari sisi keluarga, Pinka juga memiliki darah bangsawan dari kakeknya, Taufik Kimas, yang berasal dari Sumatera Selatan. Keluarga Pinka memiliki sejarah yang sangat berpengaruh di Indonesia. Neneknya, Megawati Soekarno Putri, pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia pada periode 2001 hingga 2004. Secara otomatis, kakek buyutnya adalah Soekarno, proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia. Nenek buyutnya, Fatmawati, juga dikenal sebagai pahlawan nasional yang berjasa menjahit bendera merah putih pertama, yang digunakan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang kuat, Pinka juga memiliki pendidikan yang sangat mengesankan. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Binus International School, Simpruk, Jakarta Selatan. Setelah itu, ia melanjutkan studi di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Tidak berhenti di situ, Pinka melanjutkan pendidikan ke jenjang internasional dengan berkuliah di School of Oriental and African Studies, SOAS, University of London. Selain menekuni dunia akademik, Pinka Haprani juga mengeksplorasi minatnya di bidang kuliner dengan belajar di Le Cordon Bleu Tokyo. Di luar itu, Pinka aktif di bidang seni dan fashion. Ia pernah bekerja di majalah Harper's Bazaar, salah satu majalah fashion terkenal yang berbasis di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa Pinka memiliki kepribadian yang dinamis, tidak hanya fokus pada politik, tetapi juga tertarik pada berbagai bidang kreatif. Di usianya yang masih muda, yaitu 26 tahun, Pinka telah mencatatkan diri sebagai salah satu tokoh yang sukses. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkannya pada September 2024, Pinka tercatat memiliki kekayaan senilai 38,07 miliar rupiah. Fakta ini memicu rasa penasaran publik, terutama mengenai sumber kekayaannya yang cukup besar. Pinka diketahui pernah bekerja sebagai fashion and beauty editor di Harper's Bazaar, dengan perkiraan gaji sekitar 77 juta rupiah per bulan. Selain itu, ia juga dikabarkan memiliki lini usaha yang dirintis dengan bantuan sang ayah. Hal ini menjadi salah satu sumber pendapatannya yang signifikan. Langkah Pinka di dunia politik juga cukup mencuri perhatian. Saat ini, ia menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Taruna Merah Putih. Di pemilu legislatif, Pileg, 2024, Pinka berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Ia mencalonkan diri dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Tengah 4 dan berhasil meraih 101.125 suara, angka yang sangat besar untuk politisi muda dengan pengalaman politik yang relatif minim. Kesuksesan Pinka di dunia politik tentu tidak lepas dari pengaruh besar keluarganya. Privilegi yang dimilikinya membuat Pinka mampu mengamankan satu kursi di DPR RI, bahkan mengungguli politisi senior dari PDIP. Dengan semua pencapaian ini, Pinka menjadi salah satu sosok muda yang patut diperhitungkan dalam dunia politik Indonesia. Dalam peran barunya sebagai anggota DPR RI, Pinka Haprani berkomitmen untuk memperjuangkan isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan kelompok disabilitas. Sebagai salah satu anggota legislatif termuda, Pinka menyadari pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan rekan-rekan DPR lintas partai dan generasi. Baginya, kolaborasi adalah pondasi utama untuk mencapai tujuan legislatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebelum terjun ke dunia politik, Pinka sempat menjajal karir di dunia hiburan, meskipun hal ini jarang dibahas karena kehidupannya lebih dikenal berkaitan erat dengan politik. Pada tahun 2013, saat masih anak-anak, Pinka pernah membintangi sebuah film berjudul Jangan Ambil Borobudurku. Dalam film tersebut, ia memerankan seorang anak yang berkunjung dan belajar mengenai sejarah Candi Borobudur. Sayangnya, setelah proyek film tersebut, Pinka tidak melanjutkan karirnya di dunia hiburan.
Ia lebih memilih untuk fokus membangun karir di bidang politik, yang dianggapnya sebagai jalan untuk berkontribusi lebih besar bagi masyarakat dan bangsa. Pinka Haprani, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah cucu dari Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Kakek buyutnya adalah Presiden Soekarno, proklamator dan tokoh yang pengaruhnya masih sangat besar di Indonesia hingga saat ini. Dengan latar belakang keluarga yang memiliki sejarah besar, Pinka membawa warisan penting dalam kehidupannya. Pinka merupakan anak sulung dari pasangan Puan Maharani, Ketua DPR RI selama 2 periode, dan Hapsoro Happy Sukmono Hadi, seorang pengusaha sukses. Kehidupan Pinka dapat dikatakan sangat lengkap dari berbagai aspek. Ia juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Praba Diwangkara Caraka Putra Soma. Pinka dan Praba sama-sama lulusan University of London, Inggris. Mereka berhasil menyelesaikan pendidikan mereka pada Juli 2022. Momen kelulusan tersebut sempat diunggah oleh Puan Maharani di akun Instagram pribadinya, yang menunjukkan kebanggaannya sebagai seorang ibu. Lahir dan besar dalam keluarga yang terpandang memberikan Pinka keunggulan tersendiri dalam meniti karir politik di usia muda. Dengan dukungan dari orang-orang yang memahami peta politik di Indonesia, Pinka berhasil menaklukkan dunia politik dengan relatif mudah, sekaligus meneruskan jejak keluarganya yang berpengaruh di kancah nasional. Baru-baru ini, Pinka Haprani menjadi sorotan publik karena interaksinya dengan Didit Prabowo, putra tunggal Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto. Perhatian ini bermula dari momen sederhana ketika Didit memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Pinka yang baru saja menginjak usia 26 tahun pada 8 Desember 2024. Dalam unggahan Instagram story-nya pada hari Minggu itu, Didit membagikan foto selfie bersama Pinka, cucu Megawati Soekarno Putri, dengan menambahkan caption yang menarik perhatian. Happy birthday dear Pinka Haprani, tulis Didit, lengkap dengan emoji. Unggahan ini sontak memicu berbagai spekulasi di media sosial, terutama karena penggunaan kata dear yang sering diasosiasikan dengan keintiman atau ungkapan kasih sayang. Spekulasi mengenai kedekatan mereka semakin berkembang setelah Didit secara terbuka mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pinka di akun Instagramnya. Warganet mulai berspekulasi bahwa hubungan keduanya lebih dari sekadar teman. Meski terdapat perbedaan usia 14 tahun antara Didit dan Pinka, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi kemungkinan hubungan yang lebih dekat. Ucapan ulang tahun dari Didit menjadi viral dalam waktu singkat, dengan banyak warganet yang mengungkapkan harapan agar mereka dapat menjalin hubungan yang lebih serius di masa depan. Momen ini semakin menegaskan perhatian luas publik terhadap kehidupan pribadi Pinka Haprani, terutama mengingat latar belakang keluarganya yang terkenal di dunia politik Indonesia. Komentar seperti semoga berjodoh dan kalau jadian bakal fenomenal menggambarkan harapan positif warganet untuk melihat dua tokoh muda ini bersatu. Banyak yang menyoroti bahwa Pinka Haprani dan Didit Prabowo sama-sama berasal dari keluarga berpengaruh, sehingga hubungan mereka dianggap seperti pertemuan dua dinasti besar. Tak sedikit warganet yang menjodoh-jodohkan keduanya dengan candaan seperti, Gen Soekarno dan Gen Soeharto kalau bersatu, nggak ada lawannya. Latar belakang Pinka dan Didit sebagai keturunan keluarga bangsawan dan pejabat negara memang membuat banyak orang menganggap mereka sebagai pasangan yang serasi. Namun, hingga saat ini, baik Didit maupun Pinka belum memberikan tanggapan resmi terkait perhatian publik yang terus mengalir kepada mereka. Ketidakpastian ini justru semakin menarik perhatian masyarakat, yang penasaran akan kelanjutan hubungan mereka. Bagaimana menurutmu? Apakah Didit dan Pinka cocok jika menjalin hubungan, bahkan hingga ke jenjang pernikahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.